Spentris. Oke, jadi ini adalah episode kedua dari Bisik Spentris. Setelah episode pertamanya diupload di channel YouTube kami, yaitu di SMP Negeri 3 Penebel. Nah, di podcast kali ini, yaitu di episode kedua, kami mengambil tema atau judul tips menjadi guru yang tegas tapi tidak keras. Tentunya kami mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Sebelum itu, perkenalkan aku Luna Utari atau dengan nama lengkap Kade Luna Utari Dewi sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Nah, sebelum bintang tamu yang sangat istimewa ini masuk, aku bakal bacain biodata tentang bintang tamu kita. Beliau ningsih seorang wanita tangguh, disiplin, tegas, dan pastinya cantik. Dengan nama Niwayan Suryaningsih SPD, tinggal di Banjar Dinas Jegu Tegal, Desa Jegu, Kecamatan Bedemel, Kabupaten Tabanan. Lahir di Tabanan pada tanggal 27 April 1964. Baik, mari kita sambut Ibu Suryaningsih. Hai. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Bu? Astungkara kabar baik. Baik. Gimana nih perasaan Ibu untuk podcast kali ini? Terus terang aja ya, Ibu baru pertama kali ini ikut podcast namanya. Dan tentu agak gimana ya? Agak Tegar. ya, agak ya. Ibu juga karena sudah umur, karena sudah ya, mendekati pensiun, ya mungkin tidak seperti anak-anak muda yang cepat bisa tampil. Oke Ibu, boleh tolong perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya? Baik Bunda, terima kasih. Hai, selamat pagi semuanya. Nama Ibu seperti yang sudah diperkenalkan sama Luna, nama Ibu Niwayan Suryaningsih SPD. Ibu lahir sebenarnya di Senganan 27 April 1964, tapi karena terakhir habis kuliah terakhir itu harus ada mencantumkan kabupaten, jadi di ijazah di semuanya itu harus pakai Tabanan. Tabanan 27 April 1964. Baik, itu dia perkenalan dari Ibu Suryaningsih. Oke, untuk membuka podcast hangat kita kali ini, Luna bakal ngasih pertanyaan yang ringan dulu ya Ibu. Ya, yang ringan-ringan aja. Kalau yang susah nanti Ibu nggak bisa jawab. Baik Ibu, biar nggak tegang ya. Baik, pertanyaan yang pertama, apa hobi favorit Ibu atau hal yang Ibu suka lakukan? Kalau hobi yang favorit, Ibu sih nggak ada yang terlalu favorit kalau hobi ya. Paling Ibu suka masak. Yang masak juga masakan yang ringan, yang nggak medok-medok itu bumbunya. Yang masaknya juga untuk keluarga. Kalau masak besar itu tidak bisa. Selain itu Ibu juga suka berkebun, suka beternak. Nah itu hobi Ibunya yang paling Ibu suka. Ya. Jadi hobi Ibu Suryaningsih adalah memasak dan juga berkebun. Baik. Nah, seperti yang kita tahu, Ibu adalah guru yang bisa dibilang senior karena telah menjadi guru cukup lama. Nah, di Spentris berapa lama Ibu telah mengajar di sini? Kalau di Spentris, Ibu mengajarnya dari tahun 1998. Coba berapa lama ya? 1998. Cuma lagi. 26 tahun Ibu. Oh, Waduh, lama banget. 26 tahun, dan sebelumnya Ibu sudah juga sempat mengajar di SMP Negeri 2 Sumadep dulu namanya, dan sekarang itu diganti dengan Satu Seltim, SMP Satu Seltim. Baik. Nah, di sana selama dari tahun 1989, jadi angkanya bolak-balik. Di 89 di Sumadep, kemudian di sini jadi 98. Baik. Jadi Ibu Suryaningsih sudah mengajar di Spentris selama 26 tahun dan tambahannya sudah mengajar di Sumadep
selama 10 tahun. Berarti Ibu sudah menjadi guru selama 36 tahun. Waduh, keren banget Ibu udah lama banget jadi guru. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Ibu, ya? Yang ini susah-susah ya? Iya Ibu. Oke, Ibu pastinya memiliki banyak sekali pengalaman di Spetris selama mengajar. Omong-omong tentang pengalaman, apa pengalaman berkesan Ibu selama di Spetris? Pengalaman berkesan, hampir semuanya sih berkesan ya. Yang Spetris ini selama Ibu di Spetris itu hampir semuanya berkesan. Nah, yang paling bikin Ibu berkesan yang tidak bisa Ibu lupakan mungkin rasa kekeluargaan yang ada di SMP 3 Penempel ini yang luar biasa. Itu rasa kekeluargaannya bagaimana seperti kita keluarga di rumah ya. Seperti anak-anak yang muda itu panggil Ibu bukannya Bu, dia panggilnya malah Mah, sini Mah. Karena Ibu sudah punya cucu, Ibu panggil dengan panggilan Mah gitu. Nah, ini karena dekat, karena saling dekat. Juga anak-anak juga anak-anak di SMP Negeri 3 Penempel juga kesan Ibu sangat menyenangkan ya, anak-anak semuanya baik ya, rajin ya. Ada sih beberapa anak yang nakal, dibilang nakal, tapi itu kan masa anak-anak ya, biasalah ya. Setelah kita tuntun mereka, bina mereka, ya sudah mulai berangsur-angsur lebih baik. Jadi kesan Ibu di SMP Negeri 3 Penempel itu sangat baik, terutama dari rasa kekeluargaannya dari seluruh warga SMP Negeri 3 Penempel. Guru-guru dengan tata usaha, guru dengan murid, dan seluruh warga SMP Negeri 3 Penempel. Baik, jadi pengalaman yang paling berkesan menurut Ibu Suryaningsih adalah pengalaman tentang kekeluargaan di Spetris. Oke, pertanyaan selanjutnya Luna kasih pertanyaan yang random aja ya Ibu. Apa nih makanan favorit Ibu atau makanan yang akhir-akhir ini Ibu suka? Ya. Kalau makanan favorit Ibu juga tidak terlalu ada makanan favorit. Kayaknya orang bisa suka durian gitu, Ibu nggak terlalu suka. Yang favorit sih nggak terlalu ya, tapi yang Ibu suka makanan kalau buah, jeruk, dan buah-buah yang semanis itu yang suka. Terus kalau makanan yang tidak terlalu keras bumbunya, tidak terlalu kayak orang Bali bilang pakai bumbu gede ya, bumbu basa gede gitu. Ibu tidak terlalu ini suka. Yang Ibu suka itu makanan paling yang ringan-ringan, bumbu bawang putih, bawang merah, cabai sedikit. Kebetulan keluarga juga semua suka makanan yang bumbunya ringan. Jadi Ibu Surya suka makanan yang ringan, apalagi bumbunya. Dan Ibu juga suka buah jeruk ya Ibu? Iya, kalau manis. Ya. Kalau Ibu asam suka Ibu buah yang manis. Baik. Waduh, jadi Ibu lebih suka makanan yang ringan dan bumbunya nggak terlalu banyak gitu ya Ibu. Dan Ibu juga suka buah jeruk karena manis. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, Ibu lebih memilih makanan buatan rumah atau beli di restoran, rumah makan, atau semacamnya? Nah, kira-kira menurut Luna gimana? Ibu Oh, suka iya. makanan restoran apa makanan rumah? Kalau menurut Luna sih, karena Ibu lebih suka bumbunya ringan dan juga Ibu faktor umur ya Ibu, berarti Ibu lebih suka makanannya sehat. Berarti menurut Luna sendiri, Ibu lebih memilih makanan rumah karena makanan rumah kita sendiri yang buat. Jadi kita dapat menjamin kesehatan, kebersihan dari makanan tersebut. Benar Ibu? 100 untuk Luna. Jadi Ibu lebih suka, jadi jelaskan di sini lagi, Ibu itu lebih suka makanan-makanan yang Ibu masak sendiri karena ya itu tadi masalah bumbu Ibu nggak kuat. Juga keluarga lebih suka makan makanan yang bumbunya ringan. Jadi Ibu Suryaningsih lebih suka makanan buatan rumah ya, karena bumbunya lebih ringan dan juga
terjaga kebersihannya. Baik, Luna lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Ibu adalah seorang guru yang tegas tapi tidak keras. Apa nih tips dari Ibu biar jadi tegas tapi tidak keras? Wah, jadi tersanjung nih. Ibu, dari mana ini Luna tahu? Dari mana ini Luna tahu kok Ibu dibilang tegas tapi tidak keras? Karena Ibu banyak orang yang bilang sih Ibu itu tegas tapi nggak keras, dan juga Ibu emang tegas sih Ibu. Apalagi pas Ibu piket, waduh, semua yang misalnya kalau ada kelas yang kosong pasti semuanya langsung masuk kelas kalau ngelihat Ibu gitu. Karena Ibu udah terkenal dengan watak tegasnya gitu Ibu. Terima kasih Luna. Iya Ibu. Jadi kalau menurut Ibu sih, Ibu tidak ada jauh bedanya dari guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain juga rata-rata, kebanyakan semuanya hampir itu tegas dan tidak keras. Ini kalau tegasnya misalnya begitu melihat anak-anak ada yang melanggar, kita langsung ambil tindakan. Misalnya kita sudah punya kesepakatan di sekolah, di SMP Negeri 3 Penebel tidak boleh pakai aksesoris yang berlebih. Ya. Begitu Ibu lihat, begitu guru-guru melihat ada yang melanggar, itu langsung ditindak. Misalnya dia pakai kalung, pakai gelang, itu bisa langsung diambil. Dan konsekuensinya nanti orang tuanya yang ambil ke sekolah. Nah itu begitu harus konsisten. Jadi konsisten. Jadi setiap ada pelanggaran itu kita tindak, dan kemudian kita sampaikan konsekuensinya itu. Ada kesepakatan ya kita ambil untuk pelanggarannya. Nah kalau misalnya di kelas, kalau di kelas ada anak-anak yang sering lain-lain, kadang ada yang cerita sama temannya. Nah itu biasanya Ibu langsung tanyakan gitu, langsung apa yang dibicarakannya. Loh kok asik sekali bicaranya, Ibu pengen dengar gitu. Itu teman juga yang lain pengen tahu ceritanya. Nah dengan demikian mereka malu jadinya. Enggak Bu, pasti gitu. Kalau misalnya ada yang belum bikin PR itu diusahakan untuk bikin PR-nya di sekolah. Tidak Ibu panggil secara kekeluargaan, sebagaimana seorang ibu memanggil anaknya, ditanyakan kenapa dia tidak bikin PR, kemudian apa alasannya, terus bagaimana dengan tujuannya ke sekolah, itu disampaikan. Terus sampai dia bisa menjawab sendiri apa permasalahan, bagaimana solusinya. Jadi itu yang Ibu lakukan untuk tegasnya. Kemudian untuk tidak kerasnya mungkin dengan ya seperti yang Luna bilang tadi, Ibu selalu berusaha kalau semaksimal mungkin kalau anak-anak ada kegiatan baik di luar maupun di dalam kelas, Ibu berusaha maksimal mendampingi sehingga mereka merasa malu suatu saat apa yang dia lakukan itu yang melanggar, mereka malu. Jadi, nah itu sih yang Ibu rasa tidak kerasnya. Jadi karena kita ikuti dia kegiatannya sehingga dia merasa diperhatikan. Misalnya kalau berbaris di halaman baik dalam hal pengumuman misalnya, Ibu perhatikan mereka satu persatu, apalagi yang ikut berbicara lagi itu Ibu lihat, sehingga mereka malu, sehingga tidak lagi berbicara. Nah itu sih yang biasa-biasa yang dilakukan oleh semua guru mungkin ya di sekolah ini, di Spentris dan mungkin guru yang lain juga, itu memperhatikan anak-anak saat kegiatan-kegiatan.
Ya seperti yang Luna bilang tadi saat piket, ya ibu berusaha ada di antara mereka. Mereka malu jadi. Jadi itu dia tips dari Ibu Surya, cara menjadi tegas tapi tidak menggunakan kekerasan, yaitu dengan konsisten ya Ibu. Ya, dengan menyadarkan mereka. Iya, dan menyadarkan mereka, dekati baik-baik dan juga tanya mereka kenapa mereka seperti itu. Baik, Luna lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa hal-hal yang Ibu suka atau yang bikin Ibu bahagia? Yang bikin ibu bahagia, apa ya yang bikin ibu bahagia, yang ibu suka? Ya seperti hobi tadi kan, nggak ada yang terlalu bikin ibu bahagia. Yang tidak ada lah, kalau ini bahagia sekali, nggak ada, yang biasa-biasa aja. Yang bikin ibu bahagia misalnya di sekolah, apabila anak-anak berprestasi, itu bikin ibu bahagia. Apabila segala sesuatu yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan. Itu mungkin yang ibu rasakan kebahagiaan. Oke, jadi itu yang menurut Ibu merasakan kebahagiaan gitu ya Ibu? Iya. Oke, nah namun nanya nih tentang pertanyaan random aja ya tentang makanan. Oke, Ibu biasanya kalau ke sekolah biasanya membawa bekal atau beli di kantin sekolah? Luna pernah nggak perhatikan ibu kalau pas datang sekolah Waduh. atau misalnya di kantin? Ya. Ya, Kalau Luna sendiri sih jarang ya lihat Ibu di kantin. jarang ibu lihat kecuali kalau melihat anak-anak misalnya lagi jam kosong ibu lihat Iya. ke kantin, sekali-sekali ibu ke kantin untuk melihat anak-anak. Kalau jam-jam ada jam-jam pelajaran kadang ada anak-anak yang nakal, dia bilang permisi ke Iya. kamar mandi, taunya dia nongkrong di kantin gitu. Sekali-sekali ibu ke kantin, tapi jarang sekali ibu beli makanan karena ibu sudah siapkan 2 kotak untuk di rumah, satu untuk ibu dan satu untuk suami. Suami juga kebetulan guru ya, jadi pagi-pagi itu harus ada 2 kotak ya, siap makanan untuk dibawa bekal kerja. Jadi jarang kalau beli kecuali pepet ya. Gitu. Misalnya nggak sempat, misalnya ada kesibukan di Banjar di ini harus nggak sempat masak ya harus beli. Oke, jadi Ibu Suryaningsih lebih suka membawa bekal ke sekolah karena lebih higienis dan juga lebih bersih pastinya. Oke, Luna lanjut ke pertanyaan terakhir. Seperti yang kita ketahui, Ibu bakal pensiun dalam waktu dekat. Apa harapan Ibu ke depannya untuk SMP Negeri 3 Penebel? Untuk harapan ibu ya, ibu akan pensiun ini sebentar lagi April 2024 ini, bisa dihitung berapa bulan lagi Luna? April. 3 bulan lagi, 2 bulan lagi ya ibu sudah pensiun. Itu harapan ibu ke depannya untuk anak-anak SMP Negeri 3 Penebel atau untuk SMP Negeri 3 Penebel, semoga SMP Negeri 3 Penebel semakin jaya, semakin berprestasi dan tetap jaya. SMP Spentris jaya, jaya, jaya. Oke, jadi itu dia semua jawaban dari Ibu dan juga harapan Ibu ke depannya untuk SMP Negeri 3 Penebel. Nah, Ibu Suryaningsih itu juga suka buah jeruk ya Ibu? Dan Tapi juga, yang manis. Iya, yang Kalau manis. asam ibu nggak suka. Yang asam tunggu sampai manis Ibu. Jadi yang matang itu. Terus Ibu suka membawa bekal ke sekolah dan juga Ibu memiliki banyak tips menjadi tegas tapi tidak menggunakan kekerasan. Oke, sebelum Luna tutup, Ibu ada pesan untuk teman-teman semuanya? Pesan ibu ya, mungkin ada sedikit pesan ya dari ibu ya untuk teman-teman semua. Ada sedikit pesan dari ibu untuk anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah, khususnya anak-anak SMP Negeri 3 Penebel. Ibu pesan
Ibu harap anak-anak semakin kedepannya semakin semangat dalam belajar. Jangan kalah sama ibu yang 3 bulan mau pensiun, ibu masih belajar. PMM, aksi nyata, itu aplikasi-aplikasi yang begitu susah. Ibu selalu berusaha belajar. Karena belajar itu seumur hidup, long life education. Jadi mari kita bangun semangat demi Indonesia maju, demi Indonesia emas. Sekian, itu ya harapan ibu kepada anak-anak Indonesia dan khususnya anak-anak Spentris. Baik, itu tadi pesan dari Ibu untuk penonton semuanya. Jadi itu di sekian Bisik Spentris episode 2 dengan judul Tips Menjadi Guru yang Tegas Tapi Tidak Keras dengan Ibu Suryaningsih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu karena sudah menjawab semua pertanyaan Luna dengan baik dan juga sedetail itu ya Ibu. Dan Terima kasih, Luna. Terima kasih untuk menonton semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir podcast. Sekian Bisik Spentris episode 2 kali ini. Sampai jumpa.